Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2869. Para malaikat semuanya berada di bagian yang dulunya merupakan pembatas yang memisahkan dua sisi alam semesta. Lebih spesifiknya, bagian yang melewati surga. Akan tetapi, pembatas itu sudah tidak ada lagi, dan mereka dapat melihat ke dalam jarak itu. Surga telah utuh kembali. Ayo berangkat, ajak Dalkiel, dan semua malaikat berjalan menuju bagian surga yang telah lama hilang. Di dunia bawah, situasinya cukup mirip. Hanya saja sebagian besar iblis tampaknya tidak terlalu peduli dengan bagian dunia bawah yang hilang yang kini telah kembali. Moloch melihat ke sisi lain dan menyebarkan indera surgawinya. Dia dengan mudah menemukan banyak iblis, yang tidak memiliki kultivasi apapun. Jika bukan karena garis keturunan mereka, dia akan merasa sulit untuk percaya bahwa mereka adalah iblis sama sekali. Mengapa senior Black Locust peduli dengan iblis dari sisi lain itu? Mavis mengangkat bahu. Menurutmu, apakah senior Black Locust peduli dengan mereka? Dia kemungkinan besar hanya ingin memastikan kita memulihkan ketertiban di dunia bawah secara keseluruhan. Dengan kedua belah pihak bersatu kembali, para iblis dari pihak kita pasti akan menaklukkan wilayah pihak yang tidak memiliki energi iblis sebelum penggabungan. Jadi apa? Biarkan saja mereka, Mephisto juga mengeluh. Buang-buang waktu saja. Kita seharusnya fokus mempersiapkan diri saat garisan universe menyerang lagi. Bukannya mengasuh sekelompok iblis sampah yang kehilangan kemampuan untuk berkultivasi seiring berjalannya waktu. Mavis tetap bersikeras. Itulah sebabnya semua iblis tua lainnya masih mengerjakan persiapan. Bahkan ada pembicaraan tentang menciptakan iblis jiwa hidup yang baru, meskipun alam dewa dan surga sangat menentangnya. Hanya 3 klan kita yang bertanggung jawab untuk pergi ke sisi lain dan menertibkannya. Mavis akhirnya mulai terbang ke sisi lain dunia bawah bersama jutaan iblis lain yang dipilih untuk tugas ini. Pokoknya, makin lama kita menunggu, makin lama waktu yang kita butuhkan untuk kembali. Hentikan omong kosongmu, dan mari kita mulai. Atau mungkin kalian berdua ingin menentang kata-kata senior Black Locust. Moloch dan Mephisto gemetar sejenak. Siapa yang mau bermusuhan dengan iblis semi-celestial? Persetan, ayo pergi. 3 bulan telah berlalu sejak kelompok si kembar terpisah dari Kavan dan Solgem. Hari ini, Ryan ditarik dari kura-kuranya. Maksudku, dia ditarik dari pelatihannya dengan Rowan untuk membantu hal lain. Ryan, apakah kau masih hidup? Droman menatap wajah Ryan yang mengerikan, merasa agak kasihan padanya. Ryan tersenyum pahit dan mengangguk. Gaya hidup, pemulihan instan. Ryan menggunakan energinya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, meskipun ia merasa itu tidak ada artinya karena luka-lukanya akan segera terbuka lagi. Aku baik-baik saja. Jadi, bagaimana keadaanmu? Fix melangkah maju untuk melapor. Kami telah menyelesaikan prototipe pertama, dan kami hanya membutuhkan rune tingkat surgawi Anda untuk melengkapi formasi tersebut. Lihatlah cetak birunya. Ryan tersenyum lemah dan memeriksa cetak birunya. Akhirnya, dia mengangguk, puas. Ya, ini seharusnya berhasil. Beri aku waktu beberapa hari. Semua orang menyaksikan Ryan berlatih rune. Setelah Rowan memutuskan sudah waktunya bagi mereka untuk berlatih, mereka segera mempercepat waktu di dalam alam dimensi permata jiwa hingga 100 kali lipat. Dan mereka melakukannya dengan menggunakan inti energi asal surgawi mereka. Biasanya, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka memiliki banyak inti energi asal surgawi, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan kecepatan formasi percepatan waktu dan tetap berkultivasi. Inti energi asal surgawi mereka akan habis jauh sebelum mereka berhasil mencapai tahap puncak alam keilahian. Namun, si kembar tidak keberatan. Pertama, alam semesta garisan akan segera hadir. Kedua, mereka memiliki energi kekacauan dari koneksi mereka dengan sumber asal kekacauan. Karena waktu di dalam alam dimensi permata jiwa bergerak 100 kali lebih cepat, itu juga berarti semua orang di dalamnya mengalaminya. Itu termasuk semua master formasi yang tinggal di sana. Jadi, alih-alih 3 bulan di dunia luar, para master formasi telah mengerjakan formasi itu selama 300 bulan. Itulah formasi yang seharusnya menyaring energi kekacauan dari sumber asal kekacauan menjadi energi asal surgawi, dan sekarang Ryan sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya,
Dialah satu-satunya master formasi tingkat alam surgawi di sana yang dapat membuat rune sirkuit tingkat surgawi. 6 hari kemudian di dalam alam dimensi permata jiwa, Ryan akhirnya meletakkan rune terakhir ke dalam formasi besar di depan pintu masuk sumber asal chaos. Baiklah, ini seharusnya. Tuan, cobalah. Droman mengangguk cepat dan memeriksa berbagai layar di planet di dalam alam dimensi permata jiwa. Dia dan master formasi lainnya memulai formasi sementara Sister Orb membiarkan energi kekacauan melewati pintu masuk. Rune yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, menerangi lingkungan sekitar sejauh puluhan kilometer. Energi chaos memasuki alam dimensi, melewati formasi, dan energi asal surgawi muncul di sisi lain. Berfungsi, tetapi outputnya cukup rendah. Jika kita menggunakannya seperti ini, kita tidak akan mampu mempertahankan percepatan 100 kali lipat dari alam dimensi permata jiwa, komentar Droman melalui lencana komunikasi. Ryan memindahkan semua master formasi yang terlibat kembali ke formasi sambil meninggalkan beberapa orang untuk memantau informasi. Mereka semua memeriksa apakah formasi berfungsi dan menemukan berbagai solusi. Baiklah, Droman berbicara dengan percaya diri. Jika kita memindahkan masuknya rune elemen sedikit lebih dekat ke perbatasan, itu akan membantu menstabilkan penyaringan, mempercepat prosesnya. Mari kita coba. Ryan setuju, dan para master formasi mulai bekerja. Pada suatu saat, Rowan menghubungi Ryan dengan marah. Berapa lama lagi kamu akan kembali? Kita perlu berlatih sebagai Rion juga. Tidak mudah, bodoh. Balas Ryan. Kita akan mencobanya lagi. Jika berhasil dan kita berhasil mendukung percepatan alam dimensi, maka kita akan jauh lebih siap untuk melanjutkan pelatihan kita. Baiklah, Rowan memutuskan untuk melupakannya dan kembali mengalihkan perhatiannya ke Kentucky dan Celis. Ryan tersenyum tipis, senang karena ia tidak perlu berlatih beberapa hari terakhir. Baiklah, sudah selesai. Mari kita coba lagi. Bab 2870. Butuh waktu seminggu lagi di dalam alam dimensi permata jiwa hingga Ryan dan yang lainnya berhasil meningkatkan formasi penyaringan. Dengan itu, energi kekacauan yang berasal dari sumber asal kekacauan kini diubah menjadi energi asal surgawi. Energi itu kemudian disalurkan langsung ke formasi percepatan waktu, mengakhiri kebutuhan akan inti energi asal surgawi. Itu belum semuanya, energi asal surgawi yang diperoleh dari formasi itu cukup banyak, bahkan untuk percepatan waktu yang 100 kali lipat. Meski begitu, sisa energinya didistribusikan secara merata ke seluruh planet alam dimensi permata jiwa. Untuk membantu upaya perang, Ryan dan Rowan memutuskan untuk memberi tahu Kavan, Huban, dan Gragatu tentang pencapaian mereka di alam dimensi permata jiwa. Energi asal surgawi terlalu banyak dan tidak cukup ahli untuk menggunakannya. Tak lama kemudian, sepotong berita menyebar melalui sistem komunikasi, mencapai ketiga alam tinggi. Energi asal surgawi gratis sedang disediakan bagi siapapun di alam makhluk luar angkasa dan di atasnya. Tanah suci kultivasi siap untuk kalian semua. Ini akan diikuti oleh lingkungan yang mempercepat waktu yang bekerja 100 kali lebih cepat dari kecepatan normal. Siapapun yang mengambil bagian dalam perang melawan garisan dipersilakan untuk menggunakan energi asal surgawi untuk meningkatkan level mereka. Selama beberapa minggu berikutnya, alam dimensi permata jiwa mulai menerima masuknya para kultivator, binatang iblis, setan, malaikat, dan lain sebagainya. Namun, Suster Orb memastikan tidak seorang pun, terlepas dari tingkat kultivasi atau ras mereka, dapat meninggalkan area yang telah dipersiapkan untuk kultivasi. Tidak sedikit orang idiot yang mencoba meninggalkan area tersebut untuk menyelidiki. Tidak seorang pun dari mereka menyadari bahwa alam dimensi ini sebenarnya adalah alam dimensi milik seseorang. Ketika mereka mencoba meninggalkan area yang telah dipersiapkan, mereka semua langsung diteleportasi kembali ke tempat mereka pertama kali muncul. Bahkan ada beberapa ahli alam dewa, terutama iblis, yang mencoba memaksa keluar untuk mencari sumber dari semua energi asal dewa itu. Sayangnya bagi mereka, Sister Orb bukanlah lelucon. Dia benar-benar dewa di alam dimensi permata jiwa. Tingkat kultivasi tidak menjadi masalah. Bahkan semi surgawi tidak akan berdaya di tempat ini, apalagi mereka. Pada akhirnya, semua orang yang penasaran dengan tanah suci kultivasi ini harus puas dengan area kecil yang disiapkan untuk mereka. Bukannya ada yang benar-benar mengeluh. Kursus. Ada banyak inti energi asal surgawi yang diperoleh dari pesawat luar angkasa yang jatuh. Namun,
bagaimana mungkin itu cukup untuk semua ahli dari 3 alam tinggi? Sekarang, sumber energi asal surgawi tersebut tersedia. Terobosan mulai terjadi hampir setiap hari. Adapun bagaimana semua orang bisa masuk ke alam dimensi permata jiwa. Disitulah Luan berperan. Luan berdiri di samping permata jiwa, dan permata jiwa tinggal bersama master formasi dari 3 alam tinggi. Sekarang, semua orang pada dasarnya mengunjungi sekte Rambram, tempat permata jiwa tinggal selama ini sambil mempersiapkan diri dan bekerja. Para semi surgawi, yang tidak tahu tentang si kembar dan sistem permata jiwa, bersikap skeptis tentang sumber baru ini. Namun, Gragatu, Huban, dan bahkan Kafan bergandengan tangan untuk memastikan tidak ada yang akan mencoba sesuatu yang aneh. Jika Anda ingin masuk dan berkultivasi, Anda bebas melakukannya, tetapi tidak seorang pun boleh mencoba menimbulkan masalah, atau mereka akan dicegah masuk. Mengingat perang yang akan datang, ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan asal-usul tanah suci kultivasi ini. Mereka dapat memikirkan hal itu jika mereka selamat. Bagian terpenting adalah mendapatkan sebanyak mungkin ahli untuk meningkatkan level mereka. Ya, ada beberapa pengecualian. Frufes dan pasukan garisan jelas akan mencoba mengirim seseorang untuk menyelidiki. Bagaimanapun, informasi itu dibagikan ke seluruh alam semesta melalui sistem komunikasi. Keluarga Fruve adalah satu hal. Mereka sebagian besar berasal dari alam semesta ini, jadi mustahil untuk mengetahui apakah seseorang memiliki hubungan dengan keluarga Fruve. Di sisi lain, mata-mata garisan tidak seberuntung itu. Oh, lihat apa yang kita miliki di sini. Semut kecil lainnya jatuh ke dalam perangkap, Suster Orb berkata sebelum dia menangkap binatang iblis yang tiba-tiba memasuki alam dimensi permata jiwa. Orang itu tidak dapat menggerakkan otot sedikit pun atau menyalurkan sedikit pun energi asal surgawi. Dia kemudian diteleportasi ke area lain di mana berbagai ahli yang dipilih oleh Semi Celestial sudah menunggunya. Beberapa ditangkap setelah pembukaan tanah suci. Bagi Sister Orb, cukup mudah untuk melihat perbedaan antara para ahli dari lisan dengan para ahli yang datang dari luar semesta. Meskipun dia hanya bisa melakukan itu saat berada di dalam alam dimensi permata jiwa, itu pasti sempurna selama mereka benar-benar dari luar. Satu-satunya hal yang tidak dapat dilakukan Suster Orb adalah mengidentifikasi mata-mata yang sebenarnya berasal dari alam semesta lisan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa garisan pastinya memikat orang-orang dari lisan dengan janji akan membawa mereka ke alam semesta yang jauh lebih baik setelah perang berakhir. Sebagai gantinya, para ahli ini harus melakukan pekerjaan mereka. Meskipun beberapa masih tertangkap, tidak diragukan lagi yang lain lolos dari jaring dan seharusnya melaporkan tentang tanah suci kultivasi kepada garisan dan Frufes. Untungnya, Sol Gem tahu betul cara menipu semua orang. Dia membuat formasi teleportasi jarak jauh di sekte Rambram dan menyuruh Luan tetap dekat dengannya. Sementara semua orang mengira formasi itu adalah hal yang memindahkan mereka, sebenarnya Luanlah yang melakukan pekerjaan itu. Sol Gem mengambil semua tindakan pencegahan agar yang lain tidak mengetahui tentang Luan, dan dengan Semi Celestial yang memegang kendali, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mencoba menyelinap di sekitar sekte Rambram. Sementara itu, kelompok si kembar melanjutkan pelatihan mereka. Roan bahkan sempat memanggil beberapa ahli alam dewa yang datang ke alam dimensi permata jiwa untuk bertarung. Sungguh, membuka alam dimensi permata jiwa merupakan keuntungan besar yang semakin meningkatkan pelatihan kelompok si kembar. Bab 2871. Harusnya begitu, kan? Tuanna bertanya kepada para penasihatnya sambil menyipitkan matanya. Seperti yang disebutkan, Frufes berhasil mendapatkan informasi mengenai tanah suci kultivasi dengan cukup mudah. Bahkan jika mereka tidak berhasil mengirim mata-mata mereka sendiri ke dalam, mereka masih dapat menangkap beberapa orang yang menggunakan tanah suci dan menginterogasi mereka. Leandro merenung sejenak dan setuju dengan Tuanna. Ya, Yang Mulia, saya tidak dapat memikirkan sumber lain yang mampu menyediakan energi asal surgawi sebanyak itu untuk digunakan oleh jutaan ahli pada saat yang sama dalam waktu yang lama. Grosevia punya pendapat yang sama. Yang Mulia, pasti ada hubungannya dengan sumber asal kekacauan di suatu tempat. Aku tahu, Tuanna mengangguk. Kemungkinan besar, itu terjadi setelah kedua sisi alam semesta bersatu kembali. Kita perlu menemukan di mana pintu masuk ini. Jika kita berhasil, aku bisa langsung masuk dan mengambil sumber asal kekacauan. Tidak perlu menunggu perang dengan garisan berakhir.
Para ahli di ruang pertemuan setuju dengan Tuan Na pada poin itu. Akan tetapi, mereka juga melihat masalah besar. Tetapi bagaimana kita akan melakukannya? Sud pergi ke dekat sekte Rambram dan memeriksanya dengan indera surgawinya. Ada 3 semi-surgawi di sana yang menjaga benteng. Itu bahkan bukan masalah terbesar, Toval menambahkan. Sekte Rambram terletak di belakang Hyeoumu. Bahkan jika kita mengirim semi-surgawi kita ke sana untuk memaksakan masalah ini melalui pertempuran, kurasa Hyeoumu tidak akan mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun, kita memang memiliki kekuatan untuk menyakiti Hyeoumu, dan Sekte Rambram mengetahuinya. Semua orang tahu bahwa Fruves adalah organisasi yang menyembunyikan diri. Jika seseorang bertanya alasan mereka bersembunyi begitu jauh, Hyeoumu mungkin akan menjadi perhatian utama. Tidak ada Fruve semi-celestial yang pernah berkelahi di dekat alam dewa. Mereka bisa mendekatinya dan bahkan memasuki alam dewa. Hyeoumu tidak peduli. Namun, jika mereka memulai pertempuran di sana, segalanya mungkin berbeda. Tuan Na memikirkan masalah ini. Dia sendiri adalah seorang semi-celestial, yang telah mencapai level itu setelah pemisahan alam semesta. Namun, bahkan dia tidak berani menimbulkan masalah pada Hyeoumu, apalagi setelah dia mengetahui Hyeoumu membunuh 4 semi-celestial garisan sendirian. Dari apa yang kami temukan dalam laporan, ada formasi teleportasi jarak jauh di dalam sekte garisan, komentar Leandro. Formasi teleportasi jarak jauh inilah yang bertanggung jawab untuk mengirim semua orang ke apa yang disebut tanah suci kultivasi. Tidak bisakah kita mengirim mata-mata kita dengan pelacak? Kita tidak perlu menyerang sekte Rambram. Kita hanya perlu menemukan pintu masuk itu. Dengan Solgem di sana, Tuan Na bertanya balik pada Leandro. Kita juga tahu bahwa area yang diizinkan untuk kultivasi di tanah suci kultivasi ini cukup kecil. Bahkan para ahli alam dewa tidak dapat keluar dari sana selain diteleportasi kembali ke sekte Rambram. Apakah menurutmu Solgem tidak akan menyiapkan tempat itu untuk mencegahnya ditemukan? Mereka semua tahu Solgem dengan baik. Namun, meskipun tidak, itu tidak masalah. Itu adalah alam dimensi Solgem. Jika Sister Orb tidak menginginkannya, tidak seorang pun akan dapat menggunakan pelacak apapun untuk menemukan lokasi alam dimensi Solgem. Selain itu, alam dimensi Solgem tidak pernah tinggal di tempat yang sama. Ia mengikuti si kembar. Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk menemukan lokasi pintu masuk? Semua orang bertanya-tanya. Tiba-tiba, Bracius punya ide. Kekhawatiran utama kita adalah Hyeoumu akan membalas jika kita memulai pertarungan di punggungnya, kan? Apakah kita bisa meyakinkannya untuk tidak campur tangan? Jangan lupa bahwa para semi-celestial dari alam dewa mampu membayar harga yang cukup tinggi agar Hyeoumu menghentikan Continental Barriers. Mungkin dia benar-benar harus membayar harganya. Ekspresi semua orang menjadi gelap. Apakah benar-benar mungkin untuk meyakinkan Hyeoumu? Tampaknya usaha yang cukup berisiko. Tiba-tiba, seseorang memasuki ruangan di tengah-tengah pertemuan. Yang mulia, kami telah menerima pesan dari Gragatu. Tuan Na bangkit dari kursinya. Bicaralah. Apa yang diinginkan Gragatu? Pria itu mengangguk dan segera berbicara. Gragatu bertanya apakah kami tidak memiliki seseorang yang ingin kami masuki ke tanah suci kultivasi untuk dikultivasi. Mereka tidak akan menghentikan siapapun untuk memanfaatkan tanah suci karena itu untuk masa depan alam semesta. Ruangan itu menjadi sunyi. Mereka tidak pernah menyangka Gragatu akan keluar sendiri untuk menawarkan mereka tiket masuk gratis ke tanah suci kultivasi. Apa yang dia rencanakan? Dia tahu kita mengincar sumber asal kekacauan, Tuan Na bertanya-tanya. Namun, itu juga merupakan sebuah kesempatan. Mungkin para ahli mereka dapat menemukan sesuatu jika mereka tidak perlu menyembunyikan jati diri mereka. Leandro, bawalah beberapa ahli kami, terutama yang ahli dalam formasi, dan temui kelompok Gragatu. Ingat, menemukan lokasi sumber asal chaos adalah suatu keharusan. Baik, Yang Mulia. Leandro langsung menerima perintah itu. Pada hari yang sama, ia meninggalkan organisasi Fruve bersama dengan Toval dan Sud. Tentu saja, ia juga membawa banyak ahli mereka. Butuh waktu lebih lama, tetapi pasukan garisan akhirnya mengetahui tentang fitur-fitur tanah suci kultivasi. Informasi dalam sistem komunikasi akurat, dan memang ada tanah suci kultivasi di mana waktu 100 kali lebih cepat dan dengan energi asal surgawi yang tak terbatas. Di mana bala bantuan? Tanya Flavio dengan ekspresi muram setelah mendengar berita itu. Tuan,
Mereka masih 3 tahun dan sebulan lagi, seseorang menjawab dengan cepat. Hubungkan aku dengan Komandan Armada Bala Bantuan. Flavio tidak membuang waktu. Beberapa menit kemudian, Flavio berhadapan langsung dengan seseorang yang sangat dikenalnya. Lukas, hahaha. Lukas tertawa di sisi lain layar. Lama tidak bertemu, Flavio. Kudengar kau butuh seseorang untuk menyelamatkanmu, jadi mereka mengirimku. Lukas juga seorang ahli alam surgawi, sama seperti Flavio. Flavio tidak membalas. Dia sudah menduga hal itu mungkin terjadi. Saya komandan misi ini. Jangan lupakan itu, Lukas. Jangan khawatir, Lukas bersandar di kursinya sambil mengangguk. Aku tidak berniat campur tangan kecuali benar-benar diperlukan. Itu perintahku. Yang harus kulakukan hanyalah mengirimkan bala bantuan kepadamu. Jadi, mengapa kau menelepon? Flavio langsung ke topik utama. Aku ingin kau mempercepatnya. 3 tahun dan sebulan terlalu lama. Bab 2872. Lukas menyipitkan matanya sebagai jawaban. Kita sudah melaju dengan kecepatan 80%, yang mana kau tahu itu adalah protokolnya. Kenapa tiba-tiba meminta? Flavio mulai menjelaskan apa yang ditemukan mata-matanya di dalam alam semesta lisan. Tentu saja, Lukas merasa sedikit terkejut. Jika tanah kultivasi suci ini benar-benar ada, itu berarti penduduk alam semesta lisan mendapatkan akses ke sumber asal kekacauan. Itu cukup mengesankan untuk alam semesta terpencil seperti ini. Flavio setuju dengan hal itu. Benar, itulah mengapa aku ingin kau datang lebih cepat. Kalau tidak, para ahli di dalam pasti akan semakin kuat saat kau tiba. Lagi pula, ada formasi yang mempercepat waktu di tanah suci itu. Lukas merenung sejenak dan akhirnya memutuskan. Yang bisa kulakukan hanyalah menambah kecepatan hingga 90%. Lebih dari itu mungkin akan merusak pesawat luar angkasa, dan kau tahu itu. Namun, jika terjadi sesuatu yang rusak dalam perjalanan kita ke lisan, kau akan bertanggung jawab. Apa kau setuju? Ya, Flavio tidak keberatan. Kau yakin tidak bisa melaju dengan kecepatan 100%? Aku tidak bisa, Lukas menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, meskipun dia mengerti Flavio memang punya alasan bagus untuk permintaan itu. Jika kita putus di tengah jalan, kita mungkin akan membuang-buang waktu lebih banyak dari sebelumnya. Belum lagi, akulah yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya, dan Kaberta jelas tidak akan menyukainya. Baiklah, Flavio tidak memaksa, bahkan dia tidak ingin berada di pihak Kaberta yang jahat. Transmisi berakhir tepat setelahnya, dan Flavio kembali ke tempat duduknya. Beberapa menit kemudian, salah satu kultivator di anjungan melaporkan waktu kedatangan yang baru. Tuan, bala bantuan telah tiba. Waktu yang diharapkan untuk kedatangan mereka sekarang sekitar 2 tahun dan 9 bulan. Flavio mengangguk dan menutup matanya. Kembali ke alam semesta lisan, pekerjaan terus berlanjut saat berbagai kekuatan membongkar pesawat ruang angkasa yang dihancurkan selama perang terakhir. Semua inti asal surgawi telah hilang, dan siapapun yang selamat yang ditemukan di pesawat-pesawat itu ditangkap atau dibunuh. Sebagian besar konten yang berharga telah dilucuti, tetapi pesawat ruang angkasa itu adalah struktur raksasa yang sangat besar dengan panjang ribuan kilometer. Masing-masing dari mereka seperti reruntuhan bintang, tetapi lebih besar dan lebih canggih. Sebagian besar teknologi di sana tidak dapat dipahami oleh para ahli alam semesta lisan. Dengan mendekatnya perang berikutnya, upaya-upaya perlahan bergeser dari kapal-kapal yang terbengkalai ini. Anda masih dapat menemukan beberapa ahli yang menjelajahi kapal-kapal ini di sana-sini, tetapi pesawat-pesawat luar angkasa itu bukan lagi prioritas. Tidak seorang pun menyadari bahwa sebongkah pecahan benda melayang di angkasa dekat salah satu pesawat antariksa tersebut. Benda-benda seperti itu ada di mana-mana di sekitar pesawat antariksa tersebut, jadi tidak seorang pun benar-benar memperhatikannya. Benda-benda itu hanyalah puing-puing, yang diperkirakan ada di sana karena perang. Namun, serpihan ini bukanlah bagian dari pesawat antariksa yang dirobohkan selama perang. Tanpa disadari, serpihan ini masuk ke dalam jangkauan pesawat antariksa dan bercampur dengan serpihan lain yang mengambang di sekitarnya. Tumpukan logam itu perlahan melayang hingga menabrak salah satu pesawat ruang angkasa. Asteris dentang. Namun, alih-alih memantul seperti bagian sisa kapal yang hancur, benda itu tampak menempel pada badan pesawat luar angkasa. Dari tengah tumpukan logam itu, terlihat sedikit semburat perak. Jika seseorang melihat ke dalam semua logam itu,
mereka akan melihat struktur heksagonal dengan diameter beberapa meter. Sepertinya aku benar-benar berhasil, sebuah pikiran terlintas di benak struktur heksagonal itu. Benar saja, kubus heksagonal itu tidak lain adalah Hex, roh artefak yang lahir di dalam beacon. Dialah yang bertanggung jawab atas kedatangan pasukan garisan. Hex melihat sekelilingnya dengan amal lalu segera berhenti bergerak. Sekelompok ahli yang mencari sisa-sisa keberuntungan lewat di dekatnya, mengabaikan tumpukan logam tempat Hex berada. Begitu logam-logam itu hilang, Hex mulai bergerak lagi. Tubuhnya kemudian menyentuh lambung kapal. Setelah itu, lambung kapal mulai terbuka sendiri. Ternyata lokasi itu adalah salah satu pintu masuk ke pesawat ruang angkasa yang menjadi target Hex. Hex, sebagai Universe Space Temporal Beacon dari Lingan Universe yang kini telah hilang, masih memiliki banyak informasi mengenai pemilik sebelumnya. Pesawat ruang angkasa ini sangat berbeda dari yang diketahuinya, tetapi beberapa struktur dasar dapat dengan mudah diidentifikasi, termasuk pintu masuk kompartemen ini. Hex perlahan-lahan masuk ke dalam kompartemen dan menggunakan energi surgawinya untuk menutup kembali lambung kapal. Fiuh, akhirnya masuk juga. Mari kita lihat. Hex pindah ke salah satu terminal di sana. Banyak kerusakan terlihat di sekitarnya. Fragmen asing yang menggerakkan pesawat luar angkasa ini juga hilang, jadi hanya sedikit energi yang tersisa di seluruh pesawat. Peralatannya juga hampir tidak berfungsi, karena pesawat telah dilucuti dari banyak komponen pentingnya. Namun, Hex tidak peduli. Dia menghubungkan dirinya ke terminal, yang secara mengejutkan mengidentifikasi dirinya. Ini adalah pesawat luar angkasa garisan, dan Hex seharusnya menjadi beacon dari tahun-tahun yang lalu. Namun, aksesnya entah bagaimana dijamin, ini. Mereka benar-benar mengambil hampir semuanya. Bagaimana mereka mengharapkan aku menemukan itu? Tiba-tiba, Hex menemukan informasi tentang sesuatu yang menarik. Sepertinya keberuntunganku belum berakhir. Hex menghabiskan hari berikutnya dengan bergerak melalui pesawat ruang angkasa yang jatuh sambil menggunakan koneksinya untuk menemukan kemungkinan bahaya dari para ahli alam semesta lisan. Dia gugup sepanjang waktu. Meskipun dia memiliki kekuatan yang setara dengan alam ruang waktu puncak, dia yakin tempat ini masih diawasi. Jika seorang ahli alam dewa muncul, dia pasti akan ditangkap. Satu-satunya keuntungannya adalah dia tidak benar-benar memiliki kultivasi dan dia tidak muncul di dalam persepsi spasial alami orang lain. Asteris Ziu. Asteris. Akhirnya, pintu menuju tempat penyimpanan pesawat luar angkasa lainnya terbuka. Hex memasukinya, dan di bagian belakang, ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Tidak disangka mereka benar-benar berhasil menyembunyikan benda ini di bawah hidung pasukan garisan. Pada hari yang sama, Universe Space Temporal Beacon menjadi cangkang kosong. Tidak ada artefak spirit yang dapat ditemukan di sana lagi. Bab 2873. Beberapa waktu telah berlalu sejak alam semesta disatukan kembali. Konsekuensi dari runtuhnya ruang dan waktu masih terasa, dan banyak kota masih harus banyak diperbaiki kecuali alam dewa. Meskipun demikian, dengan kendali atas sistem komunikasi, Semi Celestial berhasil mengembalikan semuanya ke jalur semula. Si kembar tidak tahu, tetapi bala bantuan garisan hanya tinggal 2 tahun lagi. Namun, itu tidak masalah. Dengan alam dimensi permata jiwa yang bergerak 100 kali lebih cepat dari waktu normal, mereka punya banyak waktu untuk berlatih. Selama waktu ini, Sister Orb harus menambah ruang yang dialokasikan untuk para ahli yang datang dari luar. Alam dimensi permata jiwa sekarang memiliki ribuan kali lebih banyak ahli dari luar daripada penghuninya sendiri. Jutaan orang dapat terlihat berkultivasi di mana-mana. Jika bukan karena banyak dari para ahli ini memiliki tugas lain untuk diurus, tidak seorang pun dari mereka akan pernah keluar dari alam dimensi. Pada saat ini, Soul Gem berada di sirkuit Reformation Repository bersama dengan Formation Masters lainnya dari sistem sek di Dimensional Realm. Aha, sudah kubilang ini akan berhasil. Soul Gem mengisi dadanya dengan bangga. Droman dan Fix melihat hasil simulasi dan merasa cukup terkesan. Memikirkan bahwa mengalihkan informasi melalui rune yang kabur benar-benar dapat mengelabui unit pemrosesan armor. Bagaimana Anda bisa menemukan metode itu? Soul Gem tersenyum. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil karena ini hanya simulasi, tetapi idenya adalah bahwa unit pemrosesan akan kewalahan oleh informasi yang tidak koheren dan kehilangan sebagiannya. Jika ini benar-benar berhasil,
kita dapat melewati ikatan DNA armor dan memungkinkan para kultivator kita untuk menggunakannya. Droman segera mengeluarkan salah satu armor dari garisan. Bagaimana kalau kita coba? Hei, bagaimana kau bisa membuat terobosan tanpa aku? Tiba-tiba, Ryan muncul di ruangan itu, meskipun tidak ada yang terkejut dengan hal itu. Droman, Master Ryan, tersenyum tipis sambil mengangkat bahu. Seolah-olah latihan Roan pun bisa mengalihkan perhatianmu dari Formation Masters Hall. Benar, hahaha. Ryan tidak menyangkal bahwa dia telah mengamati tanpa henti saat kelompok Droman dan Solgem bekerja. Asteris mengerikan. Asteris. Namun, Roan juga muncul di sana sedetik kemudian. Bisakah kau berhenti lari dari latihan? Ryan meliriknya. Kita sudah melakukannya selama lebih dari 100 tahun. Aku butuh istirahat. Biarkan Kentucky dan Celis juga beristirahat. Ya. Ini bukan lagi tentang tubuh kita. Pikiran kita yang akan hancur. Baiklah, Roan tidak mengeluh dan langsung menghilang dari ruangan. Baik-baik saja. Ryan yang terkejut pada akhirnya. Apakah dia baru saja mengatakan baik-baik saja? Droman dan Solgem mengangguk, sama-sama bingung. Sejak kapan dia begitu patuh? Ryan memejamkan mata dan merasakan seluruh alam dimensi permata jiwa. Ia menemukan Roan dalam sekejap. Namun, penglihatannya tentang lokasi yang ditujunya hanya bertahan sepersekian detik sebelum menjadi gelap. Meskipun demikian, ia mampu melihat sesuatu pada saat-saat terakhir. Oh, jadi itu maksudnya. Ryan, sebuah suara terdengar dari luar Circuit Reformation Repository. Tepat setelah itu, seorang wanita masuk dengan tergesa-gesa. Itu adalah Kia, istrinya. Melihat Kia di sana, Droman dan Solgem pun mengerti. Kalina pasti juga berada di alam dimensi Solgem. Tidak diragukan lagi Roan pergi menemuinya. Apa kau masih ingin menonton ujiannya? Kita bisa melakukannya lain kali. Ujian. Mata Kia berbinar, dan dia bergegas ke sisi Ryan. Ujian apa? Formasi macam apa yang sedang kamu kerjakan? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Kenapa kamu lebih tertarik pada formasi daripada suamimu, yang sudah lama tidak kamu temui? Bagimu, ini sudah bertahun-tahun, Kia tidak berpikir seperti itu. Aku berada di luar, jadi waktuku tidak berlalu 100 kali lebih cepat. Bagiku, kita baru bertemu 6 bulan yang lalu. Yah, itu benar, Ryan mendesah tetapi harus mengakui bahwa dia benar. Ngomong-ngomong, di mana Fei? Mungkin dengan pacarnya, jawab Kia sambil lebih memperhatikan armor di depannya. Cowok, pacar, mulut Ryan berkedut. Kok putrinya punya pacar tanpa sepengetahuannya? Siapa si cowok yang naksir mati itu? Asteris pah. Asteris. Kia menoleh ke arahnya. Jangan libatkan Roan dalam pembicaraan ini. Bukan itu maksudku. Ryan ingin menangis. Tidak. Kia tidak menyangka. Setiap kali kau berbicara tentang kematian, yang selalu muncul adalah Roan. Sejak kapan itu berubah? Lupakan saja es dingin itu. Ryan tidak punya hak untuk mengeluh. Biasanya dialah yang membuat lelucon tentang Deat Roan. Maksudku adalah si idiot yang berani menyentuh putriku. Pertama-tama, bukankah Fei benar-benar fokus pada formasi? Dia tidak pernah peduli dengan hubungan sebelumnya. Beginilah hidup, Kia tidak terlalu khawatir. Suatu hari kamu merasa tidak membutuhkan siapapun, di hari berikutnya kamu menemukan seorang idiot dari suatu tempat yang akhirnya kamu cintai. Oh, ngomong-ngomong, aku sedang membicarakan tentang kamu dan idiot itu adalah kamu. Asteris. Semua orang di sekitar harus menutup mulut dengan tangan agar tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak banyak orang yang bisa memperlakukan Ryan seperti itu di alam semesta ini lagi. Ryan mencoba mengabaikan semua orang dan bersikeras pada topik sebelumnya. Aku sudah selesai di sini. Aku akan keluar dan mencari Fei sendiri. Asteris aduh. Sayang sekali. Kia langsung mencengkeram telinga Ryan dan menariknya kembali. Jangan berani-beraninya kau membuat masalah untuknya. Ryan, kau dan aku sudah berusia beberapa ratus tahun. Jika kita menghitung formasi percepatan waktu sialan ini, maka kau dan aku sudah melampaui ribuan tahun. Tanda. Dia kemudian mencengkeram wajah Ryan dan menariknya mendekat sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Jika kau menghalangi jalanku dan cucu-cucuku di masa depan, aku akan mengebirimu. Cucu. Ryan merasakan hawa dingin di punggungnya saat kata-kata itu bergema di benaknya. Namun, Kia tidak peduli. Aku ingin
Cucu. Bab 2874. Ryan yang merasa terhina hanya bisa menyerah mengejar Fei dan menerima nasibnya. Dia sudah tua. Dia seharusnya sudah menjadi kakek. Bisakah kita menguji formasi itu dan melihat apakah kita bisa melewati ikatan DNA baju besi itu? Sol Gem tidak perlu mendengarnya dua kali. Baiklah, begitulah. Dia segera mulai menggabungkan rune formasi sirkuit mikro ke armor dari garisan. Karena ini adalah pertama kalinya melakukan itu, Sol Gem melakukan semuanya dengan perlahan dan tanpa bantuan. Namun, tidak ada yang mengeluh. Jika berhasil, mereka dapat mengerjakan metode untuk mempercepat semuanya nanti. Akhirnya, rune tambahan digabungkan dengan armor sebelum Sol Gem melemparkannya sebagai fix. Ini adalah armor yang dibuat untuk kultivator alam transisi, yang merupakan levelmu saat ini. Cobalah dan lihat apakah itu akan menulis ulang informasi DNA dengan milikmu. Fix bersemangat memegang baju zirah itu. Sama seperti milik Ryan, baju zirah itu pada dasarnya hanyalah benda kecil yang akan terbuka dan menyebar ke seluruh tubuh, jika berfungsi. Ia mengirimkan indera surgawinya ke dalam. Setelah itu, ia meneteskan sedikit darahnya ke baju zirah itu, yang menyebabkan baju zirah itu aktif. Asteris penuh. Asteris. Seketika, kubus persegi kecil di tangan Fix pecah. Namun, kubus itu tidak pecah. Mirip dengan sistem armor milik Ryan, kubus itu terbuat dari rune mikro yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari kontrol, pertahanan, serangan, aliran, del. Semuanya terbentuk kembali di sekitar tubuh Fix, menyatu dengannya, dan menghilang. Jelas, kubus itu memiliki fungsi yang sama dengan armor milik Ryan, yaitu meniru kulit sehingga tidak ada yang benar-benar dapat melihat pemiliknya sedang menggunakannya. Berhasil. Fix sangat gembira. Aku sudah mendengar konfirmasi dari armor itu. Armor itu telah menerimaku sebagai pemilik barunya. Sol Gem dan Master Formasi lainnya mendesah. Mereka telah mengerjakannya sejak Luan diangkat menjadi perwakilan. Jika tidak berhasil, kemungkinan besar akan membutuhkan beberapa tahun penelitian lagi. Jadi berhasil. Droman juga senang. Baiklah, kita semua tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Mari kita mulai membangun sirkuit reformation runes dan kembali keluar. Sol Gem punya jutaan armor seperti itu untuk digunakan oleh para ahli alam semesta kita. Sol Gem setuju. Aku akan pergi duluan. Berita ini pasti akan menimbulkan kegemparan di antara para ahli yang belum memilikinya. Aku perlu berbicara dengan para pemimpin lainnya dan mendapatkan metode distribusi yang tepat. Detik berikutnya, Sol Gem menghilang. Ia ditarik keluar oleh Luan, yang masih berada di sekte Rambram. Ryan tidak mempermasalahkannya dan menoleh ke Droman. Tuan, bagaimana formasi penyaringannya? Berfungsi dengan baik, jawab Droman. Kita bahkan dapat meningkatkan output energi asal surgawi dan meningkatkan waktu percepatan kekuatan formasi. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai kecepatan 200 kali lipat. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, itu akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Benarkah? Droman dan yang lainnya bertanya balik. Kenapa? Hukum, jelas Ryan. Kami memiliki jutaan ahli yang berlatih di alam dimensi permata jiwa kami. Meskipun mereka adalah minoritas, kami sudah memiliki beberapa individu dari alam ruang waktu dan alam keilahian. Bagaimana itu bisa jadi masalah? Tanya Kia dari samping. Dia jauh dari alam ruang waktu. Menurutmu, lebih mudah memperhatikan detail batu besar yang diam atau burung yang terbang? Ryan menjawab dengan pertanyaan lain. Yang lebih berani, tentu saja, dan itulah jawaban semua orang. Tepat sekali, lanjut Ryan. Saat Anda meningkatkan kecepatan waktu, hal itu memengaruhi hukum lingkungan tempat waktu berjalan lebih cepat. Memahami hukum di tempat seperti itu sama saja dengan mencoba memperhatikan detail burung yang terbang alih-alih batu besar yang diam. 100 kali kecepatan adalah kecepatan maksimum yang dapat kita lakukan untuk memahami hukum di lingkungan tanpa terhalang oleh kecepatan waktu. Lebih dari itu, akan sulit untuk menangkap apapun. Bukankah para semi-celestial mempercepat waktu di sekitar mereka ratusan atau ribuan kali ketika mereka mengorbankan pemahaman mereka demi kekuatan? Tanya Fix, setelah mendengarnya dari Ryan sebelumnya. Kau bilang mereka bisa memahami apa yang mereka lupakan jauh lebih cepat dengan cara itu. Mereka berbeda, Ryan juga memikirkan hal itu. Pertama-tama, para semi-celestial telah memahami hukum mereka sebelumnya,
jadi jauh lebih mudah untuk memahaminya lagi. Selain itu, kultivasi juga memengaruhi kecepatan pemahaman seseorang. Bagaimanapun, 100 kali adalah yang terbaik untuk semua orang. Tidak ada yang mengeluh lagi setelah mendengar itu. Pada akhirnya, para ahli yang paling penting adalah mereka yang sudah mulai memahami hukum. Mereka adalah prioritas. Kia kemudian meraih tangan Ryan dan mulai berjalan keluar. Baiklah, cukup latihan dengan Rowan dan berlatih formasi. Mari kita luangkan waktu untuk diri kita sendiri dan memanfaatkan kecepatan waktu di alam dimensi ini. Kau tidak akan mengeluh, kan? Ryan tak berdaya saat mengikuti wanita itu. Baiklah, ayo pergi. Droman tersenyum melihat pemandangan itu dan tak kuasa menahan rasa heran. Mereka sudah membicarakan tentang cucu, dan aku masih belum menemukan siapapun. Yah, itulah yang kudapatkan karena membuat formasi untuk kekasihku. Baiklah, Droman memimpin setelah itu. Ayo mulai bekerja. Kita punya jutaan armor untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Baik, Tuan. Semua master formasi setuju. Solgem keluar dari alam dimensi dan segera menyampaikan berita itu kepada para semi-celestial melalui sistem komunikasi. Bersama-sama, mereka menemukan metode distribusi untuk armor tersebut. Si kembar menghentikan latihan mereka selama beberapa hari berikutnya di dalam alam dimensi permata jiwa. Kentucky sangat senang, menghabiskan waktunya untuk tidur lebih dari apapun. Ketika mereka kembali, segalanya berjalan lebih lancar. Itu menunjukkan bahwa istirahat yang cukup, baik secara fisik maupun mental, sama pentingnya. Hanya 2 bulan kemudian di dunia luar, atau 200 di alam dimensi permata jiwa, kelompok kembar itu akhirnya berhasil menggabungkan subhukum pertama mereka. Dengan itu, Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis akhirnya mencapai tahap tengah alam keilahian. Bab 2875. Kita punya pil hukum Rowan, akselerasi waktu yang kecepatannya 100 kali lebih cepat, dan sisa kristal ungu dari planet Loporits. Namun, butuh waktu hampir 300 tahun di alam permata jiwa untuk menggabungkan subhukum pertama kita, Ryan berbicara sambil mendesah sebagai tanggapan. Kau bercanda, kan? Suster Orb ingin menghajar Ryan. Sialan 300 tahun, dan kau sudah sampai ke tahap tengah alam dewa. Tidak hanya itu, kau harus menggabungkan 2 subhukum dari 2 hukum utama yang berbeda. Terang dan gelap untuk Rowan, Kentucky, dan kau. Penyerapan dan kayu untuk Celis. 300 tahun. Dan kalian sudah menggabungkan hukum-hukum ini. Apa kau mencoba membeli pertarungan dengan semua ahli alam dewa di alam semesta? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku tidak mengeluh tentang kemajuan kita. Hanya saja kita tidak tahu kapan garisan akan datang. Itu membuatku gugup, kau tahu. Sister Orb tidak mengalah. Beberapa ahli alam dewa menghabiskan jutaan tahun dan tidak bisa melakukan penggabungan sama sekali, karena terjebak di tahap awal selama ini. Daripada mengeluh, teruslah berlatih. Jarang sekali saya mengatakan ini, tetapi saya setuju dengan si idiot Orb, Rowan berkata, puas dengan kemajuannya. Mari kita berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan pekerjaan kita seminggu kemudian. Akan lebih baik jika kita terbiasa dengan hukum gabungan. Hebat, aku bosan sekali. Kentucky tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menghilang dalam sekejap. Celis tidak begitu senang karena mereka tidak akan melanjutkan kultivasi, tetapi dia mengerti bahwa itu perlu. Kalau begitu aku akan kembali ke urusanku sendiri. Sampai jumpa nanti. Dan dia pun pergi. Apa yang akan kalian berdua lakukan sekarang? Kalian mungkin tidak bisa berkultivasi, tetapi kalian bisa berlatih sebagai Rion. Bagaimana? Ekspresi Ryan dan Rowan berubah jelek. Mereka benar-benar membenci kemampuan itu. Mungkin lain kali. Lagi pula, aku punya hal lain yang harus kulakukan. Ryan tidak membuang waktu dan segera keluar dari sana. Adapun Rowan, ia merenung sejenak dan memutuskan untuk mengunjungi bengkel alkimia miliknya. Sudah lama ia tidak menghabiskan waktu di sana. Seseorang mungkin mengira Ryan berbohong, tetapi dia tidak berbohong. Dia benar-benar memiliki sesuatu yang ingin dia periksa sendiri, jadi dia keluar dari alam dimensi permata jiwa. Setelah itu, dia mengeluarkan lencana komunikasinya dan mencoba menghubungi seseorang. Oh, akhirnya, kupikir kalian tidak akan pernah menjawab panggilanku. Kami butuh waktu untuk mencari tempat tinggal yang baik, tahu. Jawabnya dari pihak lain. Kenapa kau masih mencoba menghubungi kami? Kami sudah tidak berguna lagi bagimu. Kita ketemu dulu,
jawab Ryan tanpa terlalu memperdulikannya. Sesaat kemudian, dia membuka gerbang spasial dan pergi. Lagi pula, dimanapun dia berada di alam semesta, tidak penting lagi. Beberapa saat kemudian, gerbang spasial lain terbuka di atas hutan yang rimbun, dan Ryan melangkah keluar. Oh, konsentrasi energi surgawi yang cukup baik di sini. Ia kemudian melihat ke bawah dan menemukan berbagai rumah kecil yang baru dibangun. Pada saat itulah dia melihat beberapa makhluk kecil mirip kelinci berlarian. Tidak diragukan lagi, mereka adalah Loporit. Tapi bukan sembarang Loporit, anak-anak Loporit. Hehe, sepertinya masalah garis keturunanmu benar-benar menghilang. Itulah sebabnya kami membutuhkan kristal ungu kembali ke planet kami, jawab sebuah suara yang datang dari salah satu rumah kecil. Berapa lama kau akan berdiri di sana? Turunlah saja. Ryan tersenyum dan segera menemukan dirinya di dalam rumah Bunbun. Para Loporit mengikuti ide Ryan dan menemukan tempat tinggal di wilayah binatang iblis. Namun, tanpa energi kekacauan dan hukum kekacauan, mereka kehilangan sebagian besar kultivasi mereka. Namun, mereka tidak keberatan. Tidak ada gunanya menjadi kuat jika itu berarti ras mereka akan punah. Lama tidak berjumpa, Bunbun Senior, Ryan segera memuji Loporit yang sedang marah. Ya, terserah. Bunbun tidak berminat mengobrol. Kenapa kau di sini? Bunbun Senior, apakah ras Loporitmu sudah kehilangan semua kekuatan untuk mengendalikan hukum kekacauan dan energi kekacauan? Karena Bunbun tidak ingin banyak bicara, ia langsung masuk ke topik utama. Bunbun menyipitkan matanya. Kau tahu butuh waktu sampai benar-benar stabil. Yah, sebagian besar sudah selesai. Lagi pula, kau melihat anak-anak di luar sana. Namun, kita tidak akan sekuat dulu. Bahkan jika aku memiliki semua hukum kekacauan dan energi alam semesta, aku pasti tidak bisa mengalahkan seorang semi-celestial seperti sekarang. Kenapa kau bertanya? Ryan mengulurkan tangannya. Pada saat berikutnya, hukum dan energi chaos mulai berkumpul di sekitarnya, mengejutkan Bunbun. Hukum dan energi chaos yang sangat murni. Bahkan lebih murni daripada yang kita miliki di planet kita. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ryan tidak menyembunyikannya dari Bunbun, menjelaskan kepadanya bagaimana ada pintu masuk ke dalam alam dimensi permata jiwa yang bisa digunakan si kembar untuk mengekstrak energi dan hukum kekacauan. Begitu ya, Bunbun awalnya terkejut, tetapi ia segera tenang. Memangnya kenapa? Aku penasaran apakah kau tidak akan membantu kami saat pasukan garisan menyerang, tanya Ryan langsung. Tidak mungkin, tolak Bunbun. Kau tahu hanya sedikit dari ras Loporit yang tersisa. Apa kau ingin aku membiarkan kami semua mati dalam perang itu? Tetapi jika kita kalah dalam peperangan itu, tamatlah riwayat alam semesta ini, Ryan bersikeras, meskipun ia memahami situasi keluarga Loporit. Aku sudah mendengarnya ribuan kali di planet kita, Bunbun tidak peduli. Apa bedanya antara mati dalam perang ini atau mati ketika sumber asal kekacauan dirampas? Setidaknya ras kita bisa bertahan lebih lama dalam kasus kedua. Ryan merenung sejenak. Bagaimana jika aku menawarkan hikmahnya? Apa maksudmu? Ryan mengeluarkan kartu trufnya. Kami juga mengetahui sebuah tempat yang terhubung dengan Great Void di luar sana. Jika keadaan memburuk selama serangan garisan, setidaknya aku bisa melarikan diri dari alam semesta ini. Aku bisa membawa Loporitmu bersamaku saat-saatnya tiba. Alam dimensiku sangat besar dan mandiri, jadi itu adalah jalan keluar. Bunbun terkejut sejenak. Ia harus mengakui bahwa tawaran itu tidak terlalu buruk. Saya perlu berbicara dengan kepala suku dan yang lainnya terlebih dahulu. Bab 2876. Pada akhirnya, diputuskan bahwa 5 Loporit akan bergabung dalam perang. Ryan memiliki akses ke semua hukum kekacauan dan energi yang diinginkannya, jadi ia bekerja sama dengan Droman dan yang lainnya untuk menciptakan penerima. Penerima tersebut sangat mirip dengan item yang berisi hukum kekacauan di dalamnya, tetapi dibuat khusus untuk penerima tersebut dan memiliki energi kekacauan. Bunbun menerima cincin spasial dengan penerima-penerima ini. Ada cukup banyak cincin di sana untuknya bertarung di puncak alam dewa selama beberapa hari tanpa henti. Jelas, keempat Loporit lainnya menerima hal yang sama. Begitu garisan menyerang, kelima Loporit itu akan datang dan bergabung dengan pasukan alam semesta lisan. Namun, Ryan tidak membawa Loporits pergi dari rumah mereka. Bunbun mendengar bahwa jalan menuju Great Void terbuka di tempat lain. Dalam hal itu, ia meminta Ryan untuk kembali hanya untuk Loporits jika keadaan benar-benar memburuk.
Jika tidak, ia ingin Loporits tetap berada di alam dewa. Mereka menghabiskan bertahun-tahun terkunci di planet mereka, sekarang mereka ingin menikmati kebebasan mereka. Setelah negosiasi itu selesai, Ryan kembali ke alam dimensi permata jiwa dan menghabiskan hari-hari berikutnya untuk beristirahat dan bersenang-senang setelah sekian lama berkultivasi. Begitu waktu istirahat selesai, semua orang berkumpul lagi dan melanjutkan kultivasi mereka dalam waktu yang dipercepat. Waktu berlalu saat lisan Universe terus menggunakan Soul Gem Dimensional Realm milik si kembar untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Leandro dari Frufes datang untuk memeriksanya bersama teman-temannya. Gragatu, Kavan, dan Huban mengawasinya sementara anggota level rendah dari Fruve menggunakan Soul Gem Dimensional Realm. Seperti yang Tuanna tanyakan, hampir semuanya adalah master formasi yang mengetahui tentang formasi sirkuit. Mereka mencoba berbagai metode untuk menemukan lokasi mereka. Sayangnya bagi mereka, apapun yang mereka coba tidak ada gunanya. Mereka tidak dapat mengirim atau menerima jenis komunikasi apapun. Tentu saja, tidak ada pelacak yang berguna. Mereka tidak tahu bahwa mereka berada di dalam alam dimensi milik orang lain. Di mata mereka, Soul Gem-lah yang membuat mustahil untuk menemukan alam dimensi itu. Tanpa pilihan lain, Leandro hanya bisa melaporkan kegagalan mereka kepada Tuanna dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Jika Tuanna berkata untuk menyerang dan memaksa Gragatu dan yang lainnya untuk mendapatkan informasi, mereka akan melakukannya. Namun, Tuanna bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa pertempuran antara semi-celestial di punggung Hyeoumu tidak mungkin terjadi. Pada akhirnya, dia hanya mengirim lebih banyak ahli Frufes untuk berlatih di dalam alam dimensi permata jiwa. Sebagai gantinya, dia terpaksa menerima untuk mengirim sebagian pasukan mereka guna membantu perang. Meskipun Tuanna tidak menginginkannya, dia juga dapat melihat semua ahli di alam semesta yang membutuhkan energi asal surgawi untuk menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Setiap hari baginya adalah 100 hari kultivasi di Tanah Suci. Untuk mempercepat prosesnya, Ryan dan master formasi lainnya berhasil memisahkan hukum kekacauan dan menyebarkannya ke seluruh area tempat semua orang berkultivasi tanpa menimbulkan bahaya apapun. Dengan begitu, siapapun di alam ruang waktu dan di atasnya dapat menggunakan hukum kekacauan tersebut untuk memahami hukum mereka sendiri dengan lebih cepat. Rowan juga tidak menghabiskan waktunya di bengkel alkimianya dengan sia-sia. Pada suatu saat, informasi dirilis di jaringan sistem komunikasi mengenai pil Rowan. Itu jelas membuat klan Hola Menor sangat tidak senang. Bagaimanapun, mereka harus menukar banyak pil itu, dan sekarang Rowan memutuskan untuk meramunya untuk semua orang. Meskipun demikian, mereka sangat sadar bahwa itu demi perang, jadi mereka tidak punya suara dalam masalah itu. Beritanya sederhana. Rowan mengungkapkan jenis barang apa yang ia butuhkan untuk pil tersebut, dan selama ada yang membawa barang tersebut untuknya, ia akan meramu pil hukum. Awalnya, sebagian besar ahli bersikap skeptis. Pil tersebut tampak seperti sesuatu yang baru. Peningkatan permanen dalam kecepatan pemahaman seseorang terhadap hukum mereka sendiri. Seberapa gila itu? Tentu saja, keraguan seperti itu tidak berlangsung lama. Karena semakin banyak ahli di alam ruang waktu dan di atasnya yang membawa barang-barang itu, semakin mereka yakin pil Rowan adalah yang asli. Kecepatan pemahaman hukum sebagian besar ahli tersebut meningkat lebih jauh. Dan dengan hukum kekacauan dan energi asal surgawi yang tak terbatas dari tanah suci kultivasi, orang hanya bisa membayangkan betapa konyolnya itu. Melihat laporan tentang efek dari Cultivation Secret Land dan pil yang bisa diracik Rowan, Tuanna mulai merasa gugup. Alam semesta lisan semakin kuat dari hari ke hari. Dia juga menyuruh bawahannya memanfaatkan Cultivation Secret Land, tetapi anggotanya bahkan tidak mencapai 1% pun dari jumlah total ahli yang menggunakan Secret Land. Jika keadaan terus seperti itu, akan semakin sulit untuk memperoleh Chaos Origin Source. Namun, sekali lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia mencoba merusak sesi kultivasi semua orang, dia dan organisasi Fruve-nya akan menjadi musuh publik nomor 1. Alam semesta lisan sudah tidak menyukai Fruve, apalagi jika Fruve membuat mereka kehilangan tanah suci. Tuanna dan Fruve akan dikutuk jika mereka campur tangan, dan mereka akan dikutuk jika tidak melakukannya. Akhirnya, 2 tahun dan 9 bulan itu pun berlalu. Di luar semesta, beberapa gerbang ruang raksasa muncul, dan dari dalam, pesawat ruang angkasa, masing-masing berukuran ribuan kilometer, mulai keluar. 1,
khususnya, bahkan lebih besar, tidak lebih kecil dari kapal Flavio sendiri. Tidak diragukan lagi, itu adalah pesawat ruang angkasa Lucas, ahli alam surgawi lainnya dari garisan yang membawa bala bantuan. Namun, bukan hanya itu yang keluar dari gerbang ruang angkasa tersebut. Gerbang ruang angkasa lainnya muncul, dan yang ini lebih besar dari gerbang ruang angkasa manapun di sekitarnya. Jika para ahli dari alam semesta lisan ada di sini, mereka akan mengidentifikasi apa yang keluar dari dalam gerbang ruang angkasa ini. Dari dalam pesawat antariksanya, Flavio melihat itu dan tampak cukup terkejut. Jadi mereka berhasil membawa Omni Vortex lainnya. Bab 2877. Pada hari yang sama, Flavio bertemu dengan Lucas di pesawat antariksanya. Kita sudah lama tidak bertemu langsung, bukan? Sudah berapa lama? 10.000 tahun. Beban sejarah bersama mereka terasa berat di udara. Aku tidak akan melihatmu lagi selama 10 juta tahun ke depan jika aku bisa menghindarinya, komentar Flavio, tidak merasa senang. Aku melihatmu membawa Omni Vortex lainnya. Lucas mengangguk. Ya, kebetulan saja aku punya satu. Tapi itu tidak ada gunanya, komentar Flavio. Seharusnya kau membaca laporannya. Benar, Lucas menyadari masalah itu. Menurut laporan, musuh entah bagaimana berhasil memasukkan kunci enkripsi garisan universe kita. Setelah mereka berhasil meretas sinyal kita, mereka menggunakan kunci itu dan menghancurkan Omni Vortex milikmu. Benar begitu. Lalu, Flavio menyipitkan matanya. Saya berhasil membuat kunci enkripsi yang sama sekali baru untuk Omni Vortex ini, jawab Lucas langsung. Tidak hanya itu, saya satu-satunya yang memiliki akses ke sana. Bahkan para petinggi tidak akan dapat mengendalikan Omni Vortex ini sekarang karena mereka juga tidak memiliki kuncinya. Apa? Flavio tidak mempercayainya. Bagaimana kau meyakinkan mereka untuk mengizinkanmu menambahkan kunci enkripsi yang berbeda? Itu tidak masuk akal. Lucas tidak mau membagi rahasianya. Anggap saja aku punya caraku sendiri. Ia kemudian bersandar di kursinya dan bertanya sambil tersenyum. Jadi, kau menginginkannya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, perintahku adalah untuk tidak ikut campur, jadi terserah padamu untuk menggunakan Omni Vortex ini atau tidak. Flavio pasti ingin memilikinya, terutama karena dijamin tidak akan ada yang bisa mengakses dan menghancurkannya seperti yang dilakukan Solgem. Mereka harus bisa membaca ingatan Lucas untuk itu. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di Great Void. Apa yang kamu inginkan? Hahaha, Lucas tertawa terbahak-bahak, puas. Itulah mengapa aku menyukaimu, Flavio. Kau selalu langsung ke intinya. Untuk saat ini, anggap saja aku tidak menginginkan apapun. Tetapi, kau akan berutang padaku. Bagaimana kedengarannya? Bagi Flavio, tidak mengetahui apa yang akan diminta Lucas di masa depan lebih buruk daripada permintaan apapun yang mungkin dapat dilakukannya sekarang. Meskipun demikian, ia telah kalah sekali terhadap rencana lisan universe. Dan setelah mengetahui tentang Cultivation Secret Land, ia tidak sepenuhnya yakin dapat menang di lain waktu. Baiklah, akhirnya, Flavio setuju. Tapi kalau benda ini hancur, kau yang akan disalahkan. Omni Vortex ini tidak seharusnya ada di sini, jadi itu masalahmu. Lucas sudah menduganya. Tentu saja, kau tidak perlu khawatir tentangku. Silakan saja dan gunakan sesuai keinginanmu. Pokoknya, aku akan kembali ke kamarku. Semua kapal dan ahli yang kubawa ada di tanganmu sekarang. Gunakan sesuai keinginanmu. Maka, Lucas pergi setelah menyerahkan semua wewenang kepada Flavio. Flavio tidak tinggal di dalam pesawat luar angkasa itu dan segera keluar. Dia menatap Omni Vortex dan tidak bisa menahan senyum tipis. Kebaikan Lucas bisa ditangani lain kali. Ini adalah satu hal yang tidak bisa disingkirkan oleh lisan universe sebelumnya. Sekarang, setelah perang yang terjadi di antara mereka, jumlah ahli yang mereka miliki bahkan lebih sedikit. Itu adalah saat yang tepat untuk membuat Omni Vortex melakukan tugasnya tanpa gangguan. Begitu kembali ke pesawat antariksanya sendiri, Flavio membuka komunikasi dan menyampaikan perintahnya. Suruh semua personel yang saat ini berada di dalam lisan mundur dari alam semesta. Mereka punya waktu 10 hari untuk keluar sebelum Omni Vortex dikirim ke dalam. Begitu itu terjadi, mereka akan sendirian. Tanpa sepengetahuan pasukan garisan, alam semesta lisan mengetahui lebih banyak tentang mereka daripada yang mereka duga. Kavan memastikan bahwa hanya sedikit orang,
termasuk semi-celestial, yang mengetahui kemampuan Ryan untuk menembus segel dalam ingatan para ahli garisan. Berkat itu, mereka menemukan satu melalui ingatan salah satu ahli bahwa bala bantuan Flavio akan tiba sekitar saat ini. Karena itu, para semi-celestial dari lisan membuat persiapan secara rahasia untuk hari ini. Setiap kali mereka menangkap mata-mata lain, orang itu akan dikirim ke alam dimensi permata jiwa, di mana Ryan akan menyingkirkan segel dalam ingatan mereka. Hanya tinggal sebulan lagi bala bantuan garisan akan tiba, alam semesta lisan semakin yakin tentang tanggal pastinya. Akhirnya, pada hari bala bantuan tiba di lisan, sebuah pengumuman disampaikan melalui sistem komunikasi. Para ahli di dalam alam dimensi permata jiwa langsung kembali ke Sekte Rambram. Ryan, Rowan, dan Luan kemudian berpisah, masing-masing dari mereka melakukan perjalanan ke lokasi berbeda di alam semesta. Alam dewa relatif aman karena Hyeomu ada di sana. Jadi, Ryan pergi ke pilar yayasan semesta, Rowan pergi ke dunia bawah, dan Luan pergi ke surga. Dengan begitu, mereka akan memiliki akses instan ke ketiga tempat ini. Pasukan dari masing-masing alam ini ditempatkan di dekat ketiganya. Hanya semi-celestial yang menyadari fakta bahwa si kembar dapat memindahkan semua orang sekaligus, jadi rahasia itu dijaga dengan baik sehingga garisan tidak dapat mengetahuinya. Rencana mereka sangat sederhana. Garisan kemungkinan besar berharap alam semesta lisan akan menyebarkan pasukannya ke tiga alam. Biasanya, itu memang akan menjadi kasus terbaik, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Namun, begitu mereka menemukan salah satu pasukan garisan, kelompok si kembar akan menggunakan alam dimensi permata jiwa untuk menggerakkan seluruh pasukan alam semesta untuk menyergap garisan. Bagian terbaiknya adalah pasukan-pasukan itu dapat segera dikirim kembali dari tempat asal mereka karena Ryan, Rowan, dan Luan tidak akan meninggalkan tempat mereka. Koneksi ke ketiga tempat itu akan selalu terbuka. Dan bahkan jika garisan tidak datang untuk salah satu dari mereka, para semi-celestial hanya perlu membawa salah satu dari mereka, Ryan, Rowan, atau Luan, agar semua pasukan mereka dapat diteleportasi kapan saja mereka mau. Sayang sekali, beberapa hari telah berlalu sejak hari yang seharusnya menjadi hari kedatangan bala bantuan garisan. Namun, tidak ada tanda-tanda garisan yang dapat ditemukan dimanapun di alam semesta lisan. Mungkinkah ingatan mata-mata yang kita tangkap itu palsu? Apakah mereka tahu kita punya seseorang yang bisa menyingkirkan segel memori mereka? Gragatu tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada yang lain dengan lencana komunikasinya. Mungkin, Himmel tidak meragukan apapun. Mereka seharusnya sudah tiba. Jika bala bantuan garisan sudah ada di luar, aku tidak mengerti mengapa mereka belum menyerang. Si kembar terlibat dalam percakapan itu melalui lencana komunikasi, jadi Sofriksa bertanya kepada Ryan. Wah, apakah kau yakin kau benar-benar telah menghilangkan segel yang tepat di jiwa mata-mata itu? Ryan mengangguk. Benar sekali. Namun, itu tidak berarti informasi yang mereka miliki adalah informasi yang sebenarnya. Mungkin mereka telah diberi tahu kebohongan sebelumnya. Siapa tahu? Kavan memutuskan untuk mengesampingkan hal itu. Lupakan saja. Pertanyaannya sekarang adalah, haruskah kita tetap dalam keadaan siap siaga ini, atau haruskah kita bubar dan terus bersiap? Menjaga semua pasukan tetap siap memang membutuhkan banyak sumber daya. Mereka yang terlibat dalam percakapan itu terdiam. Itu adalah keputusan yang sulit untuk diambil. Jika garisan tiba-tiba menyerang, mereka akan siap. Namun jika mereka bubar dan garisan datang, maka akan butuh waktu untuk menyatukan semua orang lagi. Bagaimanapun, Ryan, Rowan, dan Luan hanyalah 3 orang. Mereka hanya bisa berada di 3 tempat pada waktu yang sama. Namun, keraguan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, rasa urgensi dan kematian yang sama melanda semua orang di alam semesta yang berada di alam ruang waktu atau di atasnya. Sensasi itu sangat familiar bagi mereka masing-masing. Tidak mungkin, para semi-celestial menjadi gugup dan dengan cepat membuka gerbang spasial, meninggalkan basis mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk menyadari bahwa ketakutan mereka nyata. Pusaran anggur, lainnya. Bab 2878. Grape Vortex, atau Omnivortex, nama yang berbeda untuk hal yang sama. Struktur raksasa yang berukuran kilometer tak berujung itu sekali lagi dapat dilihat oleh para ahli di lisan universe. Namun, Black Locust hanya mendengus pada akhirnya. Solgem berhasil menghancurkannya sekali,
dia hanya perlu melakukan hal yang sama lagi. Para semi-celestial lainnya mengangguk. Mereka masih belum yakin bagaimana Solgem melakukannya, tetapi dia melakukannya. Itulah yang penting. Gerbang ruang angkasa lainnya terus bermunculan saat semua orang mengingat sensasi itu. Salah satu gerbang ruang angkasa, tentu saja, ternyata adalah Solgem, yang memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Aku tidak percaya mereka mengirim satu lagi monster ini. Kedatangannya diperhatikan oleh para semi-celestial, yang dengan cepat mengerumuninya. Bagus, kau di sini. Berikan saja kami perangkat yang kau minta untuk kami sebarkan terakhir kali benda ini muncul. Sebaiknya kita singkirkan itu secepat mungkin. Jangan khawatir, Himmel tersenyum. Jangan lupa bahwa alam semesta terbagi menjadi dua saat terakhir kali Grape, Omni Vortex muncul. Kali ini, benda ini akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menimbulkan masalah. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, tetapi kita juga tidak terburu-buru. Solgem, mari kita mulai bekerja. Namun, Solgem tersenyum pahit. Kita bisa mencoba, tetapi aku yakin apa yang kulakukan sebelumnya akan berhasil kali ini. Apa? Semua orang terkejut. Kenapa? Solgem hanya bisa memberi mereka penjelasan mudah karena kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu apa arti enkripsi. Sederhananya, yang saya gunakan terakhir kali adalah kunci enkripsi. Lupakan saja kata enkripsi. Fokus pada bagian kunci. Saya menggunakan kunci itu untuk mengakses kontrol Omnivortex. Saat itu, kau menyebarkan perangkatku sehingga aku bisa menangkap sinyal yang digunakan untuk mengoperasikannya. Melalui sinyal itu, aku menggunakan kunciku dan mengendalikan Omnivortex. Pada dasarnya, itu adalah tiruan. Meskipun demikian, kunci itu adalah alasan utama keberhasilanku, lanjut Solgem. Pasukan garisan pastilah sekelompok idiot jika mereka mengirim Omnivortex lain yang dapat diakses dengan menggunakan kunci yang sama. Kita bisa mencoba, tetapi aku setidaknya 99% yakin kunci yang kumiliki tidak akan berguna. Tidak ada yang suka dengan apa yang mereka dengar. Namun, bagian yang paling membingungkan mereka adalah kunci yang disebut-sebut itu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kunci itu sebelumnya? Tidak bisakah kamu melakukan hal yang sama? Cara saya mendapatkannya adalah rahasia saya. Solgem sudah menduga pertanyaan itu tetapi tidak berniat menjawabnya. Tetap saja, bahkan jika saya bisa menggunakan metode yang sama, saya rasa saya tidak akan mendapatkan kunci enkripsi Omnivortex ini. Mereka yang mendengarnya hanya bisa berasumsi bahwa Solgem menggunakan beberapa metode dari masa ketika ia hidup di alam semesta lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bukankah itu sudah jelas? Kavan mengambil kesempatan untuk berbicara. Kita coba metode yang sama lagi. Solgem berkata dia hampir yakin, bukan mutlak. Mungkin itu akan berhasil. Seperti yang disebutkan Himmel, sekarang setelah alam semesta kita kembali ke bentuk aslinya, Omnivortex ini akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyebabkan kehancuran alam semesta kita. Mari kita coba kunci Solgem sebelumnya terlebih dahulu. Solgem mengangguk dan segera menyebarkan tipu dayanya ke berbagai ahli di sekitarnya. Sama seperti terakhir kali, Kavan tetap di sisinya sambil menjaga kekuatannya tetap menyebar. Jika ahli alam surgawi dari luar mencoba menyerang Solgem lagi, Kavan akan siap menyelamatkannya. Di luar semesta, kamera dari Omnivortex baru ini terus memperlihatkan semua yang terjadi di sekitar, sama seperti yang terakhir kali dihancurkan. Tuan, mereka menyebarkan perangkat itu lagi. Cepat atau lambat mereka akan menangkap sinyal kita. Haruskah kita campur tangan? Flavio menggelengkan kepalanya. Tidak, menangkap sinyal kita dan menyalinnya tidak ada gunanya. Mereka akan membutuhkan kunci enkripsi, dan hanya si idiot itu yang memilikinya. Omnivortex aman. Jika tidak, maka mengirim pasukan kita untuk mempertahankannya tidak akan ada artinya. Pusaran itu terlalu besar bagi pasukan kita untuk menutupi seluruh wilayahnya. Teruslah awasi. Baik, Tuan. Bawahan itu mengangguk dan mengikuti perintah. Flavio bukan satu-satunya yang menonton. Lukas tidak akan ikut campur dalam penaklukan ini, tetapi Vortex itu miliknya. Dia pasti tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia juga berada di anjungan pesawat antariksanya dan menyaksikan semua kamera dan usaha para ahli lisan universe. Hahaha, dasar orang-orang bodoh. Seolah-olah aku akan mengirim Omnivortex ini dengan kunci yang sama. Mari kita tonton acaranya.
Butuh waktu beberapa jam, tetapi para ahli dari Lisan berhasil menyebarkan perangkat tersebut seperti yang dibutuhkan Solgem. Setelah itu, Solgem sekali lagi mengaktifkan semuanya dan menangkap sinyal yang digunakan untuk mengoperasikan Omnivortex. Beberapa layar terlihat di depan Solgem saat dia mengangguk. Baiklah, Kavan. Kamu bisa memberitahu mereka bahwa mereka bisa berhenti menggunakan energi mereka pada perangkat itu. Mereka harus mundur sekarang. Kavan tahu alasannya dan menyampaikan perintah itu. Jika Solgem berhasil menghancurkan yang ini juga, itu akan menjadi ledakan yang sangat kuat yang bahkan dapat membunuh semi-celestial dengan mudah. Tidak seorang pun boleh berada di dekatnya saat itu. Selesai. Semuanya sudah di luar jangkauan. Solgem mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Segera, peralatannya menggunakan sinyal yang disalin dan berhasil berkomunikasi dengan Omnivortex. Namun, semua informasi yang didapatnya tidak masuk akal tanpa kunci enkripsi. Tentu saja, Solgem menggunakan kunci enkripsi yang diperolehnya dan mencoba mendekripsi informasi tersebut. Namun, dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Seperti yang kuduga, enkripsi yang digunakan dalam Omnivortex baru ini benar-benar berbeda. Aku tidak akan bisa menghancurkannya melalui metode ini. Kavan dan yang lainnya menyipitkan mata. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terakhir kali, kita bergabung dengan semua orang dan menyerang pada saat yang sama tanpa menahan diri. Namun, itu terbukti tidak ada artinya. Seharusnya tidak berbeda sekarang. Semua orang terdiam sambil memikirkan solusi. Bahkan para Fruve, yang sekarang diwajibkan untuk mengambil bagian dalam segala hal yang berkaitan dengan pertahanan melawan garisan, tidak tahu apa-apa tentang apa yang harus dilakukan. Seperti yang mereka duga, lebih banyak gerbang ruang muncul, dan lebih banyak ahli datang untuk memeriksa situasi. Saat itulah satu lagi muncul di tengah-tengah semi-celestial, dan duo tertentu melangkah keluar. Oh, yang ini sebesar yang terakhir. Ryan berkomentar sambil mengagumi raksasa itu. Struktur, aku tidak peduli. Baiklah, singkirkan saja dan kembali ke pos kita. Rowan tampaknya tidak peduli. Meskipun, benar saja, itu si kembar, dan kata-kata mereka jelas menarik perhatian. Namun, mereka mengabaikan tatapan terkejut itu. Sebaliknya, Ryan dan Rowan hanya mengulurkan tangan mereka. Tangan, asteris, dan begitu saja, Omnivortex pun hilang.